Oke, selamat pagi para peserta, Mas Budi selaku moderator, Bang Aris selaku narasumber, dan juga Mas Santo dan juga Dr. Eko. Salam sejahtera untuk kita semua pada pagi hari ini. Untuk kesempatan yang baik kalau kita masih diberi waktu untuk berdiskusi terkait dengan konstelasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di tengah-tengah pandemi COVID-19. Saya diminta untuk memberikan sedikit materi terkait dengan topik. Saya tidak menggunakan kata kontroversi, tapi saya mengatakan bahwa pengaktifan kembali sekolah di masa pandemi COVID, apakah itu satu keputusan yang tepat atau tidak, itu harus menjadi bahan diskusi kita serius. Karena pada hakikatnya sekolah itu beda dengan perusahaan, beda dengan tempat bekerja. Ada hal-hal spesifik yang harus perlu kita perhitungkan dengan cermat ketika kita mau mengaktifkan kembali proses belajar mengajar berbasis sekolah di masa pandemi seperti ini. Jadi kalau kita lihat bahwa COVID-19 ini sudah memberikan batasan yang jelas kepada kita semua untuk memperlakukan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, menjaga jarak, dan juga memperhatikan kesehatan pribadi. Itu sesuatu yang tidak bisa kita tawar dan harus kita terima untuk menjadi bagian daripada habitus baru atau kebiasaan baru kita di era-era ke depan. Jadi untuk secara spesifik di dunia pendidikan memberikan dampak penutupan pengoperasian sabar ya, ini ada sabar ya, ini saya salah Oke, jadi sebelum saya mulai tentang COVID, ini kalau kita mau aktifkan kembali lembaga pendidikan perlu mempertimbangkan banyak aspek. Nah, sebelum masuk ke hal-hal teknis, karena ini sangat teknis, saya coba sedikit menyinggung tentang belajar ya. Karena saya juga pengurus Dewan Pendidikan, saya pikir dari aspek kebijakan tidak terlalu banyak yang istimewa dalam proses ini. Tapi satu hal yang saya kemukakan tadi, bahwa dengan COVID ini banyak hal yang berubah. Cara berpikir, cara bertindak, cara mendekati sesuatu berubah. Termasuk juga cara belajar. Jadi kalau kita lihat, dari dulu ya, orang selalu belajar itu hanya untuk mencapai 4 aspek. Yang pertama belajar untuk mengetahui, learning to know. Nanti ada pengembangan-pengembangan, saya kira saya tidak perlu menjelaskan terlalu ini. Kalau dia sudah belajar untuk mengetahui adalah mengolah informasi. Yang kedua learning to be, untuk memahami dirinya sendiri. Dan juga learning to do, belajar untuk mengaplikasikan apa yang sudah didapat di dalam kehidupan sehari-hari sehingga bermanfaat apa yang diperoleh itu. Dan yang terakhir yang penting adalah learning to live together in peace and harmony. Ini satu hal yang menjadi penekanan dunia pendidikan ketika keberagaman masyarakat itu menjadi sesuatu yang tidak dihindari. Maka sejak dini sudah harus para siswa sekolah itu harus menjadi tempat belajar, tempat membangun keberagaman, tempat membangun saling pengertian, saling berkolaborasi antara berbagai macam kelompok yang ada di masyarakat. Jadi sekolah itu harus sebagai ibu asuh. Bahwa dia adalah cerminan daripada realitas masyarakat yang sesungguhnya. Jadi ketika kita bereksperimen di sekolah, itu harus cara berpikir kita bahwa apa yang terjadi di sekolah itu adalah cerminan apa yang akan terjadi di masyarakat. Sehingga keberagaman yang ada dalam masyarakat itu kalau boleh sedapat mungkin terwujud di sekolah. Jadi ketika para peserta didik kita keluar dari halaman sekolah, mereka tidak kaget. Mereka sudah terbiasa dengan berbagai macam keberagaman yang ada. Mungkin di era COVID ini, yang hilang mungkin di situ, learning to live together. Karena sudah jarang bertemu, sehingga interaksi antara guru dan siswa, antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan lingkungan menjadi sangat terbatas. Dan itu tidak bisa tergantikan dengan pendidikan jarak jauh. Nah, ini menjadi catatan kita. Oke,
Kalau kita lihat pendidikan secara umum masih seperti skema ini, kita belajar untuk kita mengajar, kita mendidik, mengajar untuk transfer of knowledge, mendidik untuk transfer of value. Nah, mungkin ketika guru mengajar itu, mengajar transfer of knowledge ini gampang. Lewat media apapun bisa. Bahkan guru hanya berinstruksi, siswa cari sendiri, karena hari ini sumber belajar itu sangat terbuka luas, sehingga proses transfer of knowledge ini tidak jadi soal. Hanya mungkin transfer of value itu jadi persoalan, karena transfer of value itu butuh interaksi, butuh sentuhan. Nah, ini yang perlu kita cermati, dan itu yang perlu kita perlu digantikan ya. Jadi kalau mengajar itu membentuk paradigma, kalau mendidik itu internalisasi nilai-nilai. Dan ujung dari pendidikan itu dua, membentuk sikap dan perilaku. Nah, sikap dan perilaku apa? Sikap dan perilaku yang dikehendaki oleh para desainer pendidikan sesuai dengan apa yang menjadi idealisme pendidikan di negara kita. Nah, kalau kita lihat selama ini pendidikan sekolah itu sangat mendominasi. Bapak Ibu lihat ya. Jadi kalau kita bilang school system itu mendominasi. Kalau kita lihat hari ini sekolah-sekolah itu paradigma pengelolaan sekolah, pendidikan itu mirip seperti pabrik. Ada input, ada proses, ada output. Jadi peserta didik itu yang datang sebagai input, masuk dalam satu sistem diproses. Dalam sistem itu ada standar-standar pendidikan, ada 8 standar yang harus dilalui, dan semua itu terukur dengan baik, dan akhirnya menghasilkan alumni atau lulusan yang siap untuk terjun ke masyarakat. Nah, tantangan kita hari ini adalah bagaimana menghasilkan peserta didik atau alumni yang diadaptasi, mampu beradaptasi dengan era baru, yaitu era industri 4.0. Walaupun era ini masih jauh, tapi perlahan-lahan kita sudah harus belajar untuk mengarah ke sana. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, inilah sistem persekolahan yang sudah mendominasi kehidupan manusia selama beratus tahun. Dan ini terus-menerus di-upgrade, diperbaiki. Dan masyarakat, kita sebagai masyarakat sudah percaya sepenuhnya ke sekolah. Seolah-olah kalau tanpa sekolah, orang tidak bisa buat apa. Dan sekolah itu semacam kotak ajaib untuk mempersiapkan generasi yang bisa eksis dalam masyarakat. Nah, dalam sekolah itu ada leadership, ada manajemen, ada resources, dan juga ada academic community, ada penjaminan mutu. Dan semua proses ini, saya kebetulan asesor, saya tahu betul bagaimana setiap step itu ada standarnya, ada satuan-satuan baku tertentu yang harus dipenuhi. Dan inilah yang selama ini diagungkan oleh masyarakat. Dan ketika ini pandemi COVID ini ternyata hilang dalam sekejap. Kita mulai bingung. Seolah-olah pendidikan itu hanya sekolah. Nah, ini menjadi satu hal yang perlu kita diskusikan dengan serius. Sehingga ketika kita mau mengaktifkan kembali sekolah, ya kita terperangkap dengan menganggap bahwa sekolah itu satu-satunya institusi yang paling bagus yang bisa memproses orang untuk menjadi manusia yang bisa mandiri dan bisa beradaptasi dengan lingkungan di mana dia akan bereksistensi. Nah, ini sekarang proses ini harus terhenti. Dan dominasi sekolah ini perlahan-lahan harus dikurangi dengan terpaksa dalam tanda kutip. Jadi perubahan itu bisa didrive oleh dua hal. Karena tragedi atau kesadaran. Kalau saya lihat kondisi ini ya karena tragedi. Tragedi memaksa kita untuk menghentikan sejenak sistem persekolahan kita. Walaupun tidak total ya. Tapi arah ke sana itu akan ada. Nah, kalau kita lihat ini kembali lagi. Ini saya hanya membawa idealisme kita. Nah, ini kalau tadi saya bisa sistem sekolah, ini sistem deschooling. Jadi sistem non-sekolah ya. Dia tidak, Ivan Illich ini selalu memikir pendidikan. Saya kira dulu mungkin orang kurang memperhatikan. Tapi apa yang terjadi hari ini membuat kita berpikir kembali. Ternyata masyarakat dan rumah tangga atau keluarga itu menjadi tempat alma mater, ibu asuh bagi proses pendidikan. Kalau sekolah, kampus dulu ibu asuh, sekarang ibu asuh itu bergeser ke keluarga dan juga masyarakat. Mungkin masyarakat masih terlalu luas, tapi yang pasti keluarga. Hanya persoalannya adalah apakah keluarga siap nggak untuk menghadapi situasi seperti ini. Nah, ini yang menjadi catatan kita. Nanti apakah anak-anak lebih nyaman
belajar di tengah keluarga atau justru belajar di sekolah. Nah, karena saya dapati juga beberapa kesempatan diskusi dengan mahasiswa, mereka ada juga yang tidak suka dengan orang tuanya. Bahkan ada seorang mahasiswa yang mengatakan dia tidak suka kalau ayah dan ibunya di rumah. Dia lebih suka kalau ayah dan ibunya tidak ada di rumah. Nah, ini juga satu persoalan yang harus, apakah keluarga menjadi tempat yang ideal nggak untuk tempat proses pelajaran. Nah, jadi ke depan ini dua. Jadi antara sistem sekolah dan sistem deschooling ini harus dikombinasikan. Apakah kita pakai sistem sekolah atau pakai sistem deschooling society ini. Nah, tapi yang pasti bahwa apapun proses pendidikan tersebut harus bisa menyiapkan siswa untuk menghadapi masa depan, untuk menghadapi tantangan ke depan. Tantangan ke depan itu dengan berbagai macam skill yang harus diikuti. Bahwa ke depan itu tetap ada 4 skill yang penting. Yang pertama, keterampilan sosial, berinteraksi dengan berbagai ragam budaya. Ini masih satu konteks. Kita belajar literasi baru, big data, teknologi coding, humanities, cyber security, dan lain-lain. Dan yang paling penting, ke depan itu semua orang harus punya konsep untuk tetap belajar sepanjang hayat. Belajar tidak hanya berhenti ketika di sekolah, tapi di tengah masyarakat pun dia terus belajar. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap teknologi informasi menjadi satu yang sangat penting. Ya, kita bersyukur ya Indonesia hari ini di tengah pandemi COVID seperti ini, internet, teknologi informasi lagi booming, sehingga masih memungkinkan orang beraktivitas. Coba kita bayangkan pandemi-pandemi zaman dulu, ketika itu terjadi ya semua akan stop, aktivitas terhenti dan tidak ada proses belajar mengajar yang bisa dilakukan. Nah, jadi itu sekedar ini. Nah, sekarang kita masuk ke hal-hal yang teknis. Apakah kita kembali ke school system? Nah, suka atau tidak suka, pemerintah akan mendorong kembali supaya sekolah diaktifkan. Nah, ini data yang saya ambil dari pemerintah yang ada di Metro TV, yaitu tanggal 13 Juli adalah tahun pelajaran. Ya, ini tahun pelajaran itu bukan berarti kegiatan belajar tatap muka ya. Memang setiap pendidikan itu kan ada kurikulum. Setiap kurikulum itu selalu dibatasi oleh waktu. Dalam sekian waktu kurikulum itu harus tuntas dan dia harus ada starting dan juga ada akhir. Oke, pemerintah menetapkan 13 Juli adalah tahun pelajaran baru. Yes, oke, ini tidak soal bagi kita. Tetapi apakah pelajaran baru identik dengan tatap muka, itu masih menjadi bahan diskusi kita. Dan ternyata kita bersyukur, pemerintah juga merasa bahwa itu bukan. Jadi pelajaran tahun ajaran baru itu tidak identik dengan dibukanya sekolah. Nah, sekolah bisa dibuka itu dengan dua kemungkinan. Kalau pada zona hijau, itu sekolah dibuka. Pada zona kuning dan merah, itu sekolah akan tidak dibuka. Jadi pembelajaran jarak jauh masih menjadi andalan. Nah, ini menarik juga data yang disampaikan oleh teman-temannya Bang Aris dari KPHI, bahwa 80% sekolah tidak siap dengan protokol kesehatan. Saya pikir saya setuju dengan data ini, karena selama ini kan sekolah-sekolah tidak pernah mempersiapkan untuk menghadapi situasi yang darurat seperti ini. Kesempatan saya untuk berkeliling sekolah di Jawa Timur juga menemukan bahwa banyak sekolah walaupun mereka mendapatkan akreditasi yang baik, tetapi fasilitas kesehatan itu tidak menjadi standar akreditasi. Tidak masuk dalam standar. Jadi ya standar akreditasi hanya ruang kelasnya, ukuran berapa, satu kelas diisi berapa orang, jarak duduknya harus bagaimana, komputer berapa unit, tetapi tidak pernah bahwa dalam satu kelas itu harus ada tempat cuci tangan, ada pengaturan jarak duduk yang antisipasi terhadap COVID itu belum ada. Jadi saya setuju bahwa 80% sekolah tidak siap. Kalau sekolah tidak siap, ya kita jangan dipaksakan untuk siap. Kalau seperti itu kita perlu dorong supaya ketika siap betul, ya baru bisa dijalankan. Jadi ini hanya 80% yang sekolah siap, ya, untuk memastikan fasilitas kesehatan memadai, ada membentuk budaya baru, ada pengaturan di sana, cara duduk dan juga cara berinteraksi, dan memastikan semua fasilitas dasar itu terpenuhi. Ini menurut Departemen Pendidikan Nasional. Nah, dalam konteks Jawa Timur sendiri,
dari Kepala Dinas Jawa Timur dijelaskan bahwa rencana sekolah dimulai 13 Juli. Saya pikir dimulainya sekolah ini adalah schedule nasional, jadi saya kira sama saja. Nah, untuk itu di Jawa Timur juga masih untuk pendidikan masih lihat perkembangan. Kalau sampai akhir Juni ini penyebaran COVID-nya masih terus memuncak, maka kalau tidak terjadi penurunan signifikan, maka kegiatan belajar mengajar dilakukan bertahap. Nah, jadi bisa saja kalau kalau sampai belum tren itu tidak ada penurunan, Pak Jokowi kemarin menyampaikan perlu 2 minggu memberi target ke Surabaya untuk menekan, tapi apakah itu kita optimis atau tidak? Jadi kalau sampai ini sudah akhir Juni, nah, kalau sampai tidak ada penurunan ya berarti kegiatan belajar mengajar akan tetap seperti jarak jauh seperti saat ini. Sambil itu perlu dilakukan persiapan protokol kesehatan sehingga ketika segala sesuatu siap maka bisa dilakukan. Nah, ini kalau untuk kembali ke sekolah, Dinas Pendidikan sudah punya panduan protokol kesehatan di new normal. Nanti mungkin Dr. Eko bisa mengelaborasi lebih dalam. Apakah protokol ini mulai dari memeriksa orang-orang tingkat kesehatan sehingga mereka siap untuk berinteraksi di sekolah dan juga berbagai macam fasilitas. Nah, itu sudah ada, tapi apakah pemberlakuan ini juga tergantung daripada kondisi pandemik ini turun atau tidak. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi saya kira tetap kondisi seperti ini, saya sendiri selalu tetap mendorong supaya kita tetap fokus untuk belajar dari rumah. Walaupun ada tren penurunan, tetapi saya sendiri sedikit pesimis melihat kondisi fasilitas yang ada di sekolah dan budaya-budaya yang ada di sekolah. Karena di Jawa Timur ini sendiri, untuk SMA dan SMK, jumlah siswanya ada sekitar 382.000. Itu SMA dan SMK. Belum mulai dari TK sampai, dari PAUD sampai ke SMP. Dan jumlah ini sangat besar. Kalau sampai kita lengah sedikit, salah di dalam memperhitungkan situasi yang akan mendorong kita memulai, maka bisa berakibat fatal. Oleh sebab itu saya sangat sepakat, kalau usulan saya, rekomendasi saya, kalau boleh untuk sementara sekolah-sekolah tidak perlu diaktifkan dulu, melihat situasi sampai normal betul. Beda sekolah. Daniel, waktunya 2 menit lagi. Oke. Saya kira itu sebagai penutup dampak kesehatan ya. Pandemi terhadap dunia pendidikan, proses pembelajaran terhambat karena berpusat di rumah dengan persiapan yang sangat minim. Pengaktifan kembali lembaga pendidikan perlu kehati-hatian, memperhitungkan kesiapan fasilitas, kondisi sekolah, kedisiplinan guru, dan juga jangan lupa partisipasi orang tua. Suara orang tua juga perlu didengar. Ketika mereka merasa aman, mereka akan mengirim anaknya kembali ke sekolah. Kalau orang tua merasa tidak aman, ya kita jangan paksa. Saya kira keputusan akhir itu ada di orang tua. Mungkin orang tua boleh dikasih pilihan untuk membiarkan anaknya untuk mengikuti pendidikan di sekolah atau biarkan saja di rumah. Kalau di rumah ya konsekuensinya orang tua harus melengkapi fasilitas pembelajaran yang memadai supaya proses belajar itu bisa dicapai dalam kondisi yang paling minimal. Oke, pengabdian sekolah secara terbatas membuat proses pendidikan menjadi kurang maksimal. Kalaupun terbatas menurut saya, itu ada tidak adil. Ada yang dapat separuh, ada yang dapat utuh. Saya kira pendidikan itu harus adil ya. Kalau masuk semua, tidak masuk ya tidak masuk semua. Tidak perlu kita mengistimewakan satu ini harus masuk dan yang lain tidak masuk. Oke. Menurut saya pengabdian sekolah harus dilakukan secara serentak setelah situasi dianggap kondusif. Nah, pemberian pembelajaran jauh menjadi pilihan terbaik dalam kondisi pandemi seperti ini. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita terus mendorong agar pemerintah jangan terburu-buru untuk menerapkan atau mengaktifkan kembali sekolah. Kalaupun aktif, harus ada jaminan keamanan, kesehatan supaya anak-anak itu bisa tenang belajar, orang tua pun juga tenang untuk mengirim anaknya kembali ke sekolah. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.